Shalom, puji nama Tuhan. Kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita, sujud dan berterima kasih. Sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga. Kau tebus dosaku, terpujilah Tuhan Yesus. Dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga. Kau tebus dosaku, terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Memberi lebih dari yang layak terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian.
berterima kasih Tuhan, semua yang Kau beri dalam hidup kami. Yesus ditinggikan di atas pujian. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Yuke untuk doa pembuka. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih dan pujilah. Kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Seberapa kami yang hadir pada pagi hari ini, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dahsyat Tuhan. Sehingga kami bisa datang dan hadir di tempat ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau melihat seberapa kami dan Engkau melihat semua pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan mau tolong kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami boleh menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada. Baik itu singer, pelayanan WL, pemusik, proyektor, terlebih Tuhan hamba-Mu yang akan melayani dengan firman-Mu, juga tamborin. Tuhan Kau berkati. Tidak satu pun yang Kau luputkan Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Segala puji, hormat hanya bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus kami boleh menikmati setiap pujian-pujian ini Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena kami hanya mengundang Engkau Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal sampai akhir, biarlah Engkau bertahta di dalam pujian kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini, mari kita sama-sama mau meninggikan, mengagungkan Tuhan kita yang besar. Haleluya. Kita angkat pujian kita, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah.
kita semua. Kasih dan kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita angkat pujian kita kembali. Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau ada yang ingin bersaksi, saya persilakan untuk ke depan. Hormat hanya bagi Tuhan kita. Kalau tidak ada yang bersaksi, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Anugerah-Mu. Di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan.
di sorga, Bapa yang kami puji, yang kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas waktu Minggu pagi ini ya Tuhan. Boleh kami ada karena Engkau mengajak kami memuliakan, meninggikan Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur terus ya Tuhan. Engkau sudah bangkit untuk hidup kami. Kami sudah meninggikan Engkau dengan pujian kami ya Tuhan. Kami percaya karena kuasa Roh-Mu ya Tuhan memampukan kami berdiri saat ini di hadapan-Mu. Saatnya tiba ya Tuhan, kami memerlukan firman-Mu yang mengingatkan kami. Firman-Mu mengatakan ya Tuhan, karena kasih-Ku, ya Ku hajar dan Ku tegur, supaya berbalik kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya dengan firman-Mu yang mau disampaikan hamba-Mu ya Tuhan. Mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa kehidupan kami ada saat ini adalah kemampuan Roh-Mu di dalam hidup kami. Kuasai ya Tuhan hati kami, kuasai juga ya Tuhan tempat ini. Tuhan, jauhkan roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kuasai juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu itu menjadi pelita di dalam hidup kami dan jalan di dalam kehidupan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya serahkan kepada saudara David. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kembali mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Ya, saya tahu ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan langsung saja masuk ke dalam firman Tuhan. Saya berikan judul pada hari ini yaitu hidup kembali. Hidup kembali. Beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Paskah itu identik dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kebangkitan, tidak semua orang bisa menerimanya. Karena itu hal yang tidak masuk akal. Bicara tentang kebangkitan adalah hal yang tidak masuk akal. Bahkan menurut ilmu pengetahuan saat ini bahwa orang yang telah meninggal beberapa hari lamanya itu tidak lagi dipertimbangkan bahwa ada kemungkinan untuk orang itu bangkit. Kita mungkin sudah beberapa kali mengikuti acara kematian.
Kalau sudah lewat 1 hari pun kita sudah tidak mungkin mengharapkan orang itu bangkit lagi. Karena itu hal yang mustahil. Itu adalah akhir dari perjalanan hidup orang tersebut. Dan itu juga yang dipercaya oleh dunia ini. Bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa bangkit setelah kematian. Karena itu ternyata Bapak Ibu Saudara, ketidakpercayaan orang-orang ini bukan terjadi di saat-saat sekarang saja. Kita tahu bahwa ada beberapa orang yang percaya bahwa Yesus itu tidak mati, tetapi digantikan karena mereka tidak bisa menerima yang namanya kebangkitan. Mereka mengganti cerita. Bahkan ketika Yesus mati, Yesus pernah berkata dia akan bangkit di hari yang ketiga. Saat itu orang-orang bilang ke Pilatus, suruh mayatnya dijaga. Karena takut dia bangkit beneran, saudara. Nah, dan mereka akhirnya mengarang cerita. Buat cerita supaya Yesus dibawa kabur dan sebagainya. Supaya tidak ada cerita tentang kebangkitan. Karena begitu kebangkitan itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 32 ayat Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-32, boleh kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-32. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kata demikian, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Ini berbicara tentang Paulus yang sedang berkhotbah kepada orang-orang di Athena saat itu. Saat itu orang-orang di Athena menyembah patung yang di sana ada tulisannya kepada Tuhan yang tidak kami kenal. Saat itulah Paulus menceritakan sebenarnya Tuhan yang tidak kamu kenal itu adalah Yesus. Tuhan yang tidak kamu kenal itu adalah Yesus, penguasa langit dan bumi serta semua isinya. Akan tetapi ketika Paulus menceritakan tentang kebangkitan Yesus, mereka menjadi tidak percaya. Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Karena itu hal yang sulit dipercaya. Mungkin dari perjanjian lama kita tahu Elia membangkitkan orang mati. Perjanjian baru pun Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Tetapi belum ada kita mendengar, saudara, orang yang bisa membangkitkan dirinya sendiri selain Yesus. Karena itu ini adalah berita yang tidak sulit untuk dipercaya. Itu beruntunglah bagi kita orang-orang percaya bisa tinggal di dalam Kristus. Kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, saya mau membahas tentang suatu kisah. Boleh kembali ke slide. Ya. Tentang seseorang namanya Tabita atau Dorcas di dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-36 sampai ke-37. Sampai ke-42 saja. Baik. Kita bacakan berganti-gantian ya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita sama-sama menyimak kisah ini. Saya bacakan ayatnya yang ke-36, lalu Bapak Ibu ayatnya yang ke-37 dan
begitu selanjutnya. Sampai ke ayat 42. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita telah membaca suatu kisah yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu tentang seorang perempuan bernama Tabita atau Dorcas. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, seorang perempuan seringkali merupakan adalah gambaran dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu adalah saudara dan saya. Kita adalah gereja Tuhan. Diceritakan bahwa Tabita itu selalu berbuat baik, banyak berbuat baik. Boleh kembali ke slide? Banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ini adalah peran gereja Tuhan tengah-tengah dunia yang seharusnya ada di tengah-tengah dunia sebagai terang, sebagai garam dunia. Saya pernah sampaikan bahwa keberadaan kita umat Kristiani, pengikut-pengikut Yesus di tengah dunia itu memiliki simbol. Seperti bangsa Indonesia memiliki simbol yaitu Garuda. Kita sebagai umat Kristiani, kita memiliki simbol yaitu terang dan garam. Dan simbol itu yang terus kita bawa kemanapun kita pergi dan berada. Menjadi identitas diri kita. Bahwa kita sebagai terang dan garam dunia. Bapak Ibu Saudara, Tabita, dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dia menjadi terang dan garam. Bahkan janda-janda sangat menangisi dia. Itu berarti peran Dorcas atau Tabita ini sangat besar bagi orang-orang di lingkungannya. Dunia ini sangat membutuhkan gereja Tuhan yang berdampak, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini membutuhkan gereja Tuhan tanpa kita sadari. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam dunia, tentunya kita tidak bisa melakukan itu dari diri kita sendiri. Perlu ada pokok. Atau hal ini digambarkan dengan sangat baik dalam perumpamaan di Yohanes pasalnya yang ke-15 ya. Kita tahu kisahnya tentang pokok anggur dan carangnya. Sana sebutkan bahwa akulah pokok anggur dan kamu adalah carang-carangnya.
Barang siapa melekat padaku, dia akan kubersihkan hingga bisa berbuah banyak. Dan siapa yang tidak melekat padaku atau tidak tinggal di dalam aku, dia akan mati. Mati dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu Saudara, Dorcas, ini adalah gambaran gereja Tuhan yang mati. Gambaran gereja Tuhan yang mati, di mana tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tidak ada harapan untuk bangkit. Dorcas sudah mati. Dia tidak lagi menghasilkan buah. Ini adalah kondisi kita ketika kita tidak lagi tinggal di dalam pokok anggur. Kita tidak lagi tinggal di dalam Tuhan. Ini yang terjadi pada gereja Tuhan. Yang terjadi pada saudara, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita tidak tinggal di dalam pokok anggur yang benar, kita akan mati seperti Dorcas. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita telah membaca ceritanya bahwa Dorcas dibawa oleh orang-orang di sana ke ruang atas. Ke ruang atas. Ruang atas ini berbicara tentang apa? Kita tahu dalam Markus 14 ayat yang ke-15, boleh tolong dibukakan. Markus 14 ayatnya yang ke-15. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Ini adalah perkataan Yesus kepada muridnya ketika muridnya bertanya, Yesus, sebentar lagi hari Paskah, kita mau merayakan di mana? Kita mau memperingati di mana? Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya itu ke suatu tempat, karena di situ juga ada pengikut Yesus yang akan menyediakan tempat bagi mereka merayakan Paskah, yaitu di ruang atas. Di ruangan atas yang besar untuk mereka merayakan Paskah. Nah, ruang atas ini berbicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau di dalam rumah, Bapak Ibu Saudara, di bagian bawah, biasanya kita akan meletakkan barang-barang yang bagus, yang kalau dilihat orang bagus, ya. Kita akan mempersiapkan yang terbaik di bawah. Yang di bawah ini adalah di mana tempat orang berlalu lalang, orang bertamu pasti dijamu di bawah. Gak mungkin tamunya disuruh ke atas, pasti dijamu di bawah. Demikian juga kalau kita lakukan aktivitas di bawah. Tetapi ruangan atas ini adalah ruangan yang sifatnya pribadi. Jadi ketika muridnya mendapat tempat di atas, artinya Tuhan mau berkumpul dengan murid-muridnya secara pribadi. Di situ tidak ada lagi orang yang mengikuti Yesus yang lain. Hanya Yesus dan 12 muridnya. Situ bicara tentang keintiman atau pribadi, sesuatu yang bersifat pribadi, private ya. Dan ini juga yang terjadi, saudara, di peristiwa di loteng Yerusalem. Ketika murid-muridnya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan hal yang luar biasa ini terulang lagi. Ketika pertama Yesus dan 12 muridnya berkumpul di ruangan atas. Mereka melaksanakan Paskah, suatu kegiatan yang pribadi. Lalu setelah Yesus naik ke atas surga, murid-muridnya berkumpul di ruangan atas, tetapi jumlahnya 120. Bukan 12 lagi, tapi 120. Di ruangan atas, di situ mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Sang Pembaptis Roh Kudus itu adalah Yesus dan tidak ada yang lain. Ini berbicara bahwa
Yesus juga ada di sana dan Yesus melawat mereka semua secara pribadi. Dan ini juga yang terjadi pada Tabita. Ketika kita mengalami kematian secara rohani, kita tidak tinggal lagi di dalam Tuhan. Saat itu kita perlu yang namanya pembaharuan. Kita perlu hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara mendengarkan saya bersama keluarga atau bersama jemaat Tuhan yang lain. Tetapi apakah saudara menerima firman itu secara pribadi dari Tuhan? Itu masing-masing kita sendiri yang bisa menentukan. Apakah hubungan saudara secara pribadi dengan Tuhan itu erat ataukah tidak? Nah, itu pribadi kita yang menentukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika hubungan kita pribadi dengan Tuhan dijaga erat, di situ ada ruang yang khusus. Dalam kegiatan kita memberikan ruangan yang khusus, waktu yang khusus untuk kita berurusan dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan. Nah, saat itulah Bapak Ibu Saudara, Petrus naik ke atas dan bertemu dengan janda-janda yang menangisi mereka dan membawa baju, pakaian-pakaian yang telah dibuat oleh Dorcas. Mungkin Dorcas buka tailor kali ya. Jadi ada banyak pakaian yang dibikin sama Dorcas untuk janda-janda saat itu. Nah, tetapi apa yang terjadi bahwa Petrus menyuruh mereka semua keluar. Petrus menyuruh mereka semua keluar. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi percaya, mungkin kita melakukan banyak hal yang baik. Mungkin kita telah melakukan apa yang Dorcas lakukan. Kita mungkin berbuah-buah karena begitu kita sangat mengasihi, mencintai Tuhan. Kita berbuah-buah dalam kasih kita, dalam segala hal. Banyak kita hasilkan buah-buah karena kita mengasihi Yesus ketika kita menjadi percaya. Akan tetapi setelah selang waktu lamanya, ini yang bisa juga menghampiri kita kalau kita sudah puas dengan apa yang telah kita lakukan. Saat itu Bapak Ibu Saudara, janda-janda itu menunjukkan baju-baju yang telah dibuat oleh Dorcas. Hasil yang Dorcas telah kerjakan. Terkadang yang menjatuhkan kita bukanlah kritik, ya, tetapi pujian. Terkadang yang menjatuhkan kita bukan kritik, tetapi pujian. Ketika kita ditunjukkan, ini kamu telah berbuat ini, kamu telah berbuat itu, sudah cukuplah. Kamu telah berbuat ini dan berbuat itu, cukuplah semuanya, sudah. Bapak Ibu Saudara, peran gereja Tuhan bagi dunia itu harus terus meningkat. Tidak pernah Tuhan itu berkata, cukuplah kamu berbuah-buah. Sampai saudara dipanggil Tuhan baru cukup. Tapi selama kita hidup, peran gereja Tuhan itu harus terus ada, terus meningkat dalam kehidupan kita. Saudara, saya telah sampaikan bahwa kita bisa berperan, kita bisa menjadi terang dan garam. Itu karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengasihi tanpa kita erat dengan Tuhan. Tetapi kasih yang kita berikan itu berbeda. Seperti pujian yang tadi disampaikan di awal
ibadah, katakan kasih yang Tuhan berikan tidak sama dengan kasih yang dunia berikan. Kasih yang dunia berikan ada banyak hal. Kasih yang memperhitungkan imbalan. Saya mengasihi dia supaya saya nanti dapat ini. Atau saya mengasihi dia, lalu saya berharap dia juga mengasihi saya. Ini adalah kasih-kasih yang ada di dunia ini. Atau saya mengasihi dia supaya saya kelihatan orang yang punya kasih. Kepura-puraan, saudara. Atau saya mengasihi dia, ada macam-macamnya lagi di belakang, saudara. Ada alasan-alasannya. Dan ini adalah kasih yang dari dunia. Semua orang bisa mengasihi, bisa, saudara. Dan saya katakan bahwa kita tidak bisa mengasihi orang dengan kasih Tuhan kalau kita belum mengalami kasih Tuhan itu. Kita tidak mengenal kasih itu dan kita tidak akan bisa mengasihi orang lain dengan kasih Tuhan. Tidak akan bisa. Kita akan tahu mengenal kasih itu dari iklan-iklan, dari film-film. Tetapi kalau kita tidak mengenal kasih itu dari Tuhan sendiri, Tuhan yang menyatakannya kepada kita, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang dengan kasih Tuhan. Ada pujian kata, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya. Jadi mengasihi bukan dengan kasih yang ada dalam dunia ini, tetapi dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu berbeda. Karena itu kasih menjadi landasan yang utama di dalam buah roh. Buah roh ada 9, tetapi yang menjadi dasar adalah kasih. Sia-sialah pengendalian diri kita, sia-sialah damai sejahtera kita kalau tanpa kasih. Kasihnya tentu kasih daripada Tuhan. Jadi kasih itu melandasi segala sesuatunya. Saya ada cemburu rohani, saudara, melihat Bapak Ibu Saudara kemarin Paskah bisa bersama-sama ya, senang sekali. Ada sedikit cemburu rohani gitu. Melihatnya, wah asik bisa membangun kembali hubungan yang erat antar jemaat Tuhan. Nah, kita bangun kasih Tuhan, terutama kepada saudara seiman, lalu kepada orang di luar sana. Saat-saat ini gereja Tuhan sedang disorot, saudara. Sedang disorot karena belum lama ini ada kejadian-kejadian yang mengejutkan begitu. Ada mungkin yang gereja yang diprotes, ada lagi belum lama gembala demo dan sebagainya. Saya tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi gitu. Kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, janganlah kita menjadi mati. Mati di sini artinya tidak berbuah, saudara. Kita harus terus menghasilkan buah yang didasari dengan kasih. Bahkan di dalam Yohanes Pembaptis pernah sampaikan bahwa kalau kita tidak berbuah, kita akan bersiap untuk ditebang dan dibakar. Jadi berbuah bagi umat Kristiani itu adalah suatu keharusan. Tuhan pernah mengutuk pohon ara karena dia tidak berbuah. Jadi keharusan bagi umat Kristiani untuk kita berbuah. Kita akan dianggap mati kalau kita tidak berbuah. Menarik Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah pemuda, salah satu pembicaranya berkata begini, mungkin ada banyak perusahaan, tetapi cara penilaiannya kepada karyawan itu berbeda-beda.
ada yang menilai dari proses, tapi ada yang menilai dari hasil. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Tuhan menilai hasil. Tuhan tidak mau tahu prosesnya bagaimana. Hasilnya gimana? Kamu bawa buah apa? Tuhan menilai hasil. Pada akhirnya Tuhan akan bertanya demikian. Apakah ada iman di bumi? Tuhan tidak peduli kamu jatuh bangun. Tuhan, saya sudah jatuh bangun nih. Saya sudah bangkit tapi jatuh lagi, bangkit jatuh lagi. Tapi akhirnya kita jatuh dan tidak bangkit lagi. Saat itulah yang dinilai. Itulah yang menjadi akhir, saudara. Karena itu penting untuk kita terus melekat kepada Tuhan. Supaya kita menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Yesaya pasalnya yang ke-60. Bisa kembali ke slide. Nah, Yesaya pasalnya yang ke-60, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-2. Berkata demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Perhatikan Bapak, Ibu Saudara, bahwa dikatakan saat ini kegelapan menutupi bumi dan kita membawa terang itu. Tapi perhatikan juga, dikatakan terang Tuhan terbit atasmu. Yang kita bawakan itu bukan terang kita, tapi terang Tuhan terbit atas kita. Dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Karena itu saya katakan ini sangat tepat digambarkan sebagai pokok anggur dan kita adalah carangnya. Kita adalah carangnya. Setiap buah yang orang lain terima itu asalnya bukan dari kita tetapi dari pokok anggur. Kita hanyalah perantara. Karena itu firman juga katakan bahwa kita adalah alat. Kekuatannya itu ada di Tuhan. Berikutnya lagi firman kasih perumpamaan bahwa kita adalah bejana tanah liat. Harta di dalam bejana tanah liat. Yang bikin bejana itu berharga bukan bejananya, tetapi hartanya yang ada di dalam. Yang bikin kita berharga, yang bikin kita dinantikan orang banyak. Dunia membutuhkan gereja bukan karena kita, tetapi karena ada Tuhan yang dibutuhkan oleh dunia. Tetapi Tuhan itu yang membuat kita berharga. Tuhan yang membuat hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya menjadi berharga. Jadi dijauhkan Tuhan kalau kita membanggakan diri atas apa yang kita lakukan. Dijauhkan Tuhan kalau kita mulai memegahkan diri kita atas setiap hasil buah-buah yang kita terima. Semuanya itu bukan berasal dari kehebatan kita, bukan berasal dari ketangguhan kita. Semuanya hanya berasal dari Tuhan. Dan kita harus kembalikan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lalu di Amsal 4 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini adalah perjalanan hidup orang benar. Katakan ini adalah jalannya orang benar. Jadi kalau kita tidak naik, saudara,
mungkin kita lagi tidak benar. Kita harus naik terus. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tidak dikatakan sampai turun lagi. Sampai rembang tengah hari itu di mana titik mataharinya paling terang. Titik di mana matahari itu paling terang. Jalan hidup kita orang benar. Jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita harusnya terus meningkat terus sampai terang kita paling terang. Mungkin pada pagi hari hanya orang-orang di dekat kita yang merasakan terangnya. Kalau kita terus naik terus sampai siang, sampai tengah hari bolong, maka semua orang bisa merasakan terang itu. Ini adalah dampak yang luar biasa. Dunia membutuhkan terang itu. Dan terang itu adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya tidak tahu apa yang Tuhan maksudkan dengan firman pada hari ini, tapi saya yakin bahwa kita membutuhkan firman Tuhan. Kita perlu bangkit dari kematian kita. Amin. Kita perlu bangkit. Kita berikan ruang yang khusus, keintiman secara pribadi dengan Tuhan. Kita bangun keintiman itu dengan Tuhan. Lalu firman Tuhan sampaikan bahwa Petrus berlutut dan berdoa. Ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Lalu dikatakan, Talita, bangkitlah. Ini berbicara tentang firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi di mana kita intim dengan Tuhan, kita biarkan Roh Kudus dan firman itu memproses hidup kita. Roh Kudus dan firman itu membentuk kita lagi, memperbaharui kita, membangkitkan kita. Apa yang dunia katakan tidak mungkin, semua itu mungkin bagi Tuhan. Nah, kita ini orang-orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara. Saya tahu untuk melakukan ini mungkin banyak tantangan yang harus kita alami. Mungkin kita sedang tidak baik-baik saja. Karena itu hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai renggang. Mungkin ada masalah yang harus kita urus sehingga kita tidak lagi memperbaiki hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Saya sangat mengerti dan Tuhan juga sangat mengerti. Karena itu Tuhan katakan, sediakan tempat. Sediakan tempat. Bukan tempat yang sisa, saudara. Tempat yang terbaik di hati kita. Waktu yang terbaik. Energi yang terbaik buat Tuhan. Karena itu saya rindu kita semua datang ke tempat ini, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Energi, semua pikiran hati kita fokuskan kepada Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Gak usah mikirin orang mau ngelihat kita nangis, mewek, mau apa. Orang gak peduli, saudara. Kita hubungannya dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan, bangkitkan saya lagi. Bangkitkan saya lagi, Tuhan. Kita butuh urapan Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari saya ajak kita bangkit dan menjadi terang bagi dunia. Amin. Yesus telah bangkit bagi kita semua, supaya kita tidak mengalami kematian. Kita terus bangkit bersama Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan saya sampaikan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita minta kepada Tuhan pada hari ini, supaya Tuhan membangkitkan roh kita.
Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, beriku hati baru.